salah satu yang membela para habaib di Indonesia yang mengatakan bahwa ada satu orang yang mengatakan bahwa Habib itu sama saja dengan yang lainnya, itu Gus Dur. Beliau paling depan mengatakan jika ada orang yang mengatakan batu berlian itu sama dengan batu kali, berarti dia bukan orang yang ngerti tentang ilmu agama. Maka harus kita pahami sekarang, kita ini di antara dua-duanya, harus betul-betul dua-duanya, para ulama, para kiai. Dan tidak boleh memilih salah satunya. Kok ada orang mencintai kiai tok tapi nggak suka dengan para habaib, juga tidak baik. Ada orang mencintai habaib tok dia, tapi tidak suka dengan para kiai. Ini juga tidak baik. Maka saya mengkaji kitabnya Imam Suyuti. Jadi kalau ada orang yang pernah belajar kitabnya Imam Suyuti itu kan karangannya melebihi daripada umurnya. Ada yang mengatakan Imam Suyuti itu karangannya lebih dari 600 kitab. Jadi keramatnya ulama itu kadang-kadang tidak kepada orang bisa terbang, orang bisa jalan di atas air, tidak. Ada keramat yang fil ilmi, keramat yang hubungannya dengan ilmu, seperti Imam Suyuti. Bahkan guru saya dulu waktu saya mondok di Lirboyo pernah mengatakan Imam Suyuti itu saking keramatnya dalam masalah ilmu, beliau mengatakan kalau sudah ngarang kitab polpen 9 jalan semua. Itu Imam Suyuti. Saya ambilkan 2 karyanya Imam Suyuti. Ini semua diakui. Semua orang cinta kepada Imam Suyuti. Ada dalam kitab Lubabul Hadis dan kitab Jami'us Shaghir. Ini di pesantren-pesantren biasanya dipelajari. Bagaimana kita ini diharapkan untuk mencintai dua-duanya, menghormati dua-duanya. Kalau kita berpijak bagaimana kita mencintai para habaib, tentu sudah banyak sekali dalilnya. Salah satunya yang dikutip oleh Imam Suyuti, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kumpulan hadis beliau mengatakan, syafaati li ummati man ahabba ahla baiti. Ngeri sekali ini. Syafaati li ummati, syafaatku itu untuk umatku. Apakah semua umatnya Kanjeng Nabi mendapatkan syafaat? Ditakhsis lagi, dispesifikkan lagi. Siapa itu? Man ahabba ahla baiti, mereka yang mencintai keluargaku. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, dia mengharapkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pengen dapat syafaatnya Kanjeng Nabi, tapi membenci, memusuhi, mengfitnah dan lain sebagainya kepada cucu-cucunya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini tentu sangat-sangat tidak masuk akal. Bagaimana wong embahnya loh ya, embahnya diharapkan syafaatnya, tapi cucunya disakiti. Kita orang ini, bagaimana kalau cucu kita disakiti sementara ada orang dia butuh kepada kita? Lah ini makanya kita ayolah, kalau ada isu-isu di luar, nah ini ya, ada itu isu-isu di luar, oh ada habaib ini seperti ini, fatabayanu, ayo kita tabayun dulu. Jangan sekarang ini modelnya kita ini, ya Allah, gampang sekali lah. Besok kita ini akan dimintai pertanggungjawaban tidak hanya lisan kita, tapi semua anggota kita. Bahkan dikatakan oleh para Al-Quran, di dalam Al-Quran, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, besok mulut kita akan terkunci di hari kiamat. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita, tangan kita yang besok akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya sekarang maraknya, gampangnya media sosial ini, ayo kita gunakan dengan baik. Jangan hanya karena kita mendengar isu yang tidak baik salah satu habib ini, seumpama, terus kita gampang mencaci, gampang membenci. Nah ini juga tidak baik sama sekali. Maka golongan yang satu firqah tadi yang saya katakan, cintanya kepada ulama ini luar biasa, tapi membenci habaib ini yang luar biasa, ini juga tidak baik. Begitu pula bagaimana kita harus mencintai para ulama. Sudah, kalau habaib sudah ya. Kalau habaib saya terangkan banyak sekali tentang bagaimana beliau-beliau ini, bagaimana kemuliaan-kemuliaan beliau ini di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu sangat banyak sekali. Nah sekarang bagaimana kita menghormati para ulama? Bahkan dalam Al-Quran kan yang
yang dikutip dalam Al-Quran malah hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Mereka-mereka yang dititipi ilmu, bukan mereka-mereka yang dititipi nasab, tapi mereka-mereka yang dititipi ilmu. Nah, ini duanya penting. Maka guru saya itu pernah sering sekali mengatakan, kita ini zurriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua jalur. Ada zurriyah fin nasab, ada zurriyah fil ilmi. Lah zurriyah fin nasab, kita ahwal, bukan golongannya para habaib, maka kita wajib mempunyai robitoh, mempunyai sambungan dengan Rasulullah, yaitu fil ilmi. Secara ilmu kita harus punya sambungan sanad kepada para ulama-ulama yang bersambung kepada Rasulullah. Maka zurriyah fin nasab dimiliki oleh para habaib, keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Zurriyah fil ilmi dimiliki oleh semua orang bisa, yang penting ilmunya berjalur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita menghormati para ulama? Harus. Bagaimana kita menghormati mereka-mereka yang dititipi ilmu oleh Allah walaupun nasabnya biasa-biasa saja? Harus. Dikatakan dalam kitab Lubabul Hadis karya juga Imam Suyuti, ini santri banyak yang hafal biasanya, man akrama aliman, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip oleh Imam Suyuti, man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa memuliakan ulama, aliman, orang alim. Jadi kita nggak bicara nasab lagi, yang nasab sudah tadi. Man akrama aliman, siapa yang memuliakan ulama? Ulama siapa? Ulama yang dititipi ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad akramani, kata Rasulullah. Dia memuliakanku. Nah sekarang kalau kita balik, barang siapa menyakiti ulama, barang siapa tidak memuliakan ulama, berarti dia tidak memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengharapkan syafaatnya Kanjeng Nabi, tapi kita menyakiti orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Nah ini ngeri kan. Diteruskan hadis ini, waman akramani, dan barang siapa memuliakanku, kata Rasulullah, faqad akramallah, maka dia memuliakan Allah. Waman akramallah fama'wahul jannah, dan barang siapa memuliakan Allah, maka tempat yang layak baginya adalah surga. Artinya begini, kita memuliakan ulama itu sama halnya memuliakan Kanjeng Nabi karena dia membawa ilmunya Kanjeng Nabi. Lah memuliakan Kanjeng Nabi berarti memuliakan Allah. Memuliakan Allah tempatnya di surga. Kalau kita ambil satu kesimpulan, siapapun yang memuliakan ulama, hatta dia nasabnya bagaimanapun, maka dia berhak untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dua hadis yang dikutip oleh Imam Suyuti dalam dua kitabnya ini, yang pertama tadi dalam Lubabul Hadis, yang kedua tadi dalam kitab Jami'us Shaghir, semua karyanya Imam Suyuti yang sungguh luar biasa. Maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa tidak boleh milih-milih kita sekarang ini. Dan jangan termakan isu kita sekarang ini. Tidak boleh milih-milih. Saya ini pecinta kiai, tapi mohon maaf kalau ke habaib saya nggak mau. Bahaya. Saya ini pecinta habaib, tapi mohon maaf kalau ke kiai saya nggak mau. Nah ini bahaya. Rasulullah menekankan dua-duanya. Bagaimana kita mencintai keturunannya Rasulullah, karena kita berharap syafaatnya Rasulullah, dan bagaimana kita mencintai ulama-ulama yang dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dititipi ilmu sehingga ilmunya nyambung ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita butuh zurriyah itu semua. Zurriyah fil ilmi kita butuh, zurriyah fil nasab kita butuh. Dua-duanya kita butuh. Nggak boleh kita milih, oh saya mau yang zurriyah fil ilmi, nggak bisa. Kita zurriyah fil nasab nggak bisa. Dua-duanya harus kita ikuti. Nah ini sering terus menjadi pertanyaan biasanya. Pertanyaannya begini. Saya sering ini dalam berbagai kajian ditanya biasanya, apakah orang mencintai itu harus mengikuti? Apakah orang memuliakan harus mengikuti? Nah ini saya garis bawahi. Kalau kita mencintai para kiai, harus kan? Mencintai para habaib, harus. Tapi apakah ini harus kita ikuti? Tunggu dulu. Tunggu dulu. Guru saya mengatakan, yang hak yang mana? Yang batil yang mana? Yang hak yang mana, yang batil yang mana. Jadi pedomannya hak dan batil di mana?
Bahkan habaib-habaib kita sering mengatakan loh ya, begini, kalau ada, ini urusan mengikuti ya, kalau urusan menghormati sudah saya sampaikan tadi, urusan mengikuti. Yang hak yang mana? Sekarang ada kiai batil, habibnya hak, kita ikuti habibnya. Ada habaib batil, kiai hak, kita ikuti kiainya, haknya yang kita ikuti. Ini saya sering dari berbagai habaib kita sampaikan seperti itu. Sekarang begini, mohon maaf, di Indonesia ini kiai yo macam-macam, yang dititipi ulama yang macam-macam, habaib yang macam-macam juga ada, yang macam-macam juga ada. Nah, bagaimana kita mengikutinya? Maka mengikutilah mereka yang bersambung ilmunya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya penting sekali. Ayolah, kita ini sekarang hal-hal kayak gini ini jangan. Sekarang ini modelnya macam-macam. Bahkan kalau kita melihat ya bagaimana pentingnya kita mencintai ulama, luar biasa. Kalau kita melihat kitab-kitabnya, hadisnya para ulama ini luar biasa. Apalagi mencintai habaib, kalau kita sering baca tiba, malah ngeri lagi. Ahlu baitil mus, tofat tuhuri, hum amanul ardi faddakiri. Jadi para habaib ini amanul ardi. Kalau saya boleh mengatakan pakunya bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa semua, akhir-akhir ini Maukid banyak scroll di YouTube, ternyata banyak kiai-kiai dan gus-gus jongos mulai bermunculan juga. Maka sebagai tanggung jawab kami, orang yang berjuang di masalah diskursus nasab ini, untuk mencoba mengcounter terhadap narasi-narasi, untuk membangun opini, membela majikan-majikan mereka, para kiai-kiai dan gus jongos ini. Dan salah satu Gus Jongos adalah Gus Dewa. Ini katanya alumni Lirboyo. Dan rata-rata, mau kiai, mau gus, mau siapa saja, mau profesor, mau doktor, begitu menjadi jongos, mukibulnya ba'awi, maka nalarnya akan toying. Nalarnya akan toying. Seolah-olah dengan yakin mereka menyampaikan di depan jamaahnya, di depan warga Nahdliyin, di depan santri-santri yang masih bocil, yang masih lugu, mereka maksudkan doktrin dengan membawa kitab tapi dinarasikan. Semacam Gus Dewa ini, yang Anda sudah saksikan videonya di depan tadi. Bagaimana Gus Dewa membangun narasi dengan menyampaikan dalil-dalil bahwa kita sebagai umat Islam itu wajib memuliakan, mencintai dzurriyyah Nabi. Hei Gus, ora gur kowe tok, tidak kamu saja yang tahu kitab itu, dan tidak kamu saja yang mengetahui tentang apa yang ada di dalam diba. Hum amanu, humnya kau nisbatkan kepada Habib. Humnya di situ jangan kau pelencengkan. Humnya yang di situ adalah itroti wa ahli baiti, yang asli tul. Jadi kamu jangan membangun narasi kalau ahli bait dan itrohnya itu Habib. Yang Anda lakukan adalah membodohi dan mencoba untuk mendoktrin dengan narasi Anda terhadap santri-santri bocil
yang masih polos dan lugu dengan seolah-olah mengajarkan kitab Anda. Anda tidak punya tanggung jawab moral terhadap warga bangsa Indonesia dan lebih khusus terhadap warga Nahdien dan para santri-santri. Karena Anda menjadi muhibin, Anda berani berbohong. Anda membangun narasi, Anda tidak sedang mengaji, tapi Anda sedang membangun narasi untuk menggiring opini publik bahwa yang dinamakan Duriyah dan Ahlul Bait itu Habib yang selama ini rakyat Indonesia terbohongi ratusan tahun. Dan Anda sendiri masih dalam posisi seperti itu. Jadi kitab Dibak jangan dibangun narasi seperti itu. Kita tahu semua siapa maksud Ahli Bait dan Itrah itu. Kita juga belajar kitab, tapi tidak main narasi seperti Anda untuk menggiring. Sampaikan kitab itu, sampaikan siapa Ahli Bait, siapa Itrah. Dan kalau memang Habib engkau nisbatkan sebagai Itrah atau Trah, kalau sampai Anda nisbatkan sebagai Ahli Bait, itu Anda semakin toying logikanya. Habib itu bukan Ahli Bait. Habib itu kalau misalnya seperti Anda sampaikan, itu masuknya Trah atau Itrah. Tapi secara data dan fakta, ternyata Habib Dobolowi itu bukan Trah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik dari segi silsilah nasab, ilmu nasab, maupun dari segi genetik. Tes DNA dong aja itu. Berani enggak Anda mengajak majikan-majikan Anda supaya Anda yakin bahwa memang majikan Anda itu Trah Rasulullah? Ajak dong mereka tes genetika, tes DNA. Jangan Anda membangun narasi untuk menggiring opini publik terhadap santri-santri yang masih bocil-bocil yang lugu itu, untuk mengakui bahwa yang dinamakan Trah, Itrah, dan Ahli Bait itu para Habib. Buktikan kalau memang benar bahwa Habaib itu Trahnya Kanjeng Nabi. Buktikan bahwa data dan fakta secara ilmiah, bukan membangun narasi dengan menghadap kitab. Kita tahu kitab-kitab yang Anda baca itu, tapi maksudnya bukan seperti itu. Trah yang asli, Ahli Bait yang asli, yang terkonfirmasi. Kalau Ahli Bait sudah tidak ada perdebatan lagi itu, Al-Khamsatun. Tapi Trah ini, Anda saja samakan Ahli Bait dengan Trah untuk membangun opini dan dengan narasi Anda kepada santri-santri bocil yang tidak tahu. Oleh karena itu, kami anjurkan kepada Anda, pakailah nalar logika yang sehat, sehingga Anda tidak dibantah dari sisi mana-mana. Karena Anda bisa dibantah karena Anda membangun narasi. Kalau narasi itu bisa dilawan dengan narasi. Tapi kami bukan main narasi, kami main data yang real. Apa yang ada di dalam kitab itu. Ahlul Mustafa Zuhuri itu Trah yang asli, bukan Habib. Karena secara tes DNA dan tes kenasaban, baik segi filologi dan segi kesejarahan, mereka tidak terbukti sebagai Duriyah Rasul. Mereka adalah Yahudi Askenazi. Tahu nggak kamu? Gus Jongos Dewa. Maka terakhir kami himbau kepada sahabatku semua di seluruh Nusantara, tidak segan-segan kami mengajak pada kawan-kawan kiai-kiai gus-gus yang berada di dalam barisan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani untuk selalu mengadakan edukasi counter terhadap kiai-kiai dan gus-gus Jongos
yang mencoba membangun narasi, membuat narasi dengan berdasarkan kitab-kitab, seolah-olah mereka mengajarkan kitab, tapi dinarasikan semau sendiri untuk membangun opini publik, untuk membenarkan bahwa Habib itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan gobloknya dikatakan ahli bait. Ya. Demikian juga kepada para santri dan warga Nahdien semua. Anda harus menjadi warga Nahdien yang cerdas mulai saat ini, agar Anda tidak mudah dibodohin oleh orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul dari klan Habaib dan klan siapa saja. Anda harus mencari bukti. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah burhan, datangkanlah bayyinah terhadap pengakuan-pengakuan mereka, sehingga kita tidak menjadi warga Nahdien yang bodoh, sehingga dibodohin, kita menjadi korban. Kiai-kiai didawiri, anaknya diminta. Ini Gus-Gus ini menutup mata dengan peristiwa-peristiwa itu. Berapa banyak kiai-kiai didawiri. Sudah terlalu banyak cerita-cerita yang muncul di medsos. Dan berapa banyak kelakuan-kelakuan yang bejat mereka. Dan apakah Anda tidak peduli dengan pembelokan-pembelokan sejarah yang dilakukan oleh mereka dengan sistematis? Maka terakhir, sekali lagi, mari kawan-kawan, seperti yang pernah saya sampaikan, mereka bangsa keturunan Yahudi, mereka tidak akan tunduk. Mereka bangsa yang sombong, congkak, sebagaimana Anda saksikan bagaimana Israel yang diisi oleh bangsa Yahudi Ashkenazi. Maka saya juga berkeyakinan mereka tidak akan taslim. Maka kita mesti banyak-banyak mengedukasi pada warga jamaah kita, warga Nahdien dan santri-santri Nusantara yang masih polos-polos itu, jangan sampai kemakan oleh doktrin-doktrin akibat narasi busuk oleh kiai-kiai dan gus-gus congos. Mudah-mudahan yang saya sampaikan memberi manfaat kepada kita semua. Sekali lagi mohon dimaafkan apabila ada kata-kata Mbah Ukit yang tidak pantas. Sekali lagi mohon dimaafkan, karena ini adalah ruapan hati dan kejengkelan kami terhadap mereka yang membangun narasi busuk untuk mempengaruhi jamaah. Dan kami punya kewajiban juga untuk membentengi jamaah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.